Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Karya seni mosaik. Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Ada 2 jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam yaitu biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, dan daun. Contoh bahan alam lainnya yaitu batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Contoh bahan buatan yaitu kertas, kaca, keramik, marmer, dan kain perca. Ini gambar biji-bijian ya anak-anak ya. Biji-bijian termasuk bahan alam. Manik-manik termasuk bahan buatan. Ini contoh karya seni mosaik dengan bahan pecahan keramik. Pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Penyelesaian, banyak bunga di setiap vas sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan titik-titik-titik. Ambil 2 bunga dan letakkan 1 tangkai di setiap vas. Lakukan berulang sampai bunga habis. 12 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 batang.
Contoh pembagian dengan cara bersusun. 64 dibagi 4 sama dengan titik. Penyelesaian 1 bagi 6 puluhan dengan 4. 6 puluhan dibagi 4 sama dengan 1 puluhan sisa 2 puluhan. 2. Turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 2 puluhan sehingga diperoleh dengan bilangan 24. 3. Bagi 24 dengan 4, yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6. 4 setelah bersisa 0, maka pembagian selesai. Jadi 64 dibagi 4 sama dengan 16. Untuk bilangan yang cukup besar, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan cara bersusun seperti ini tadi ya anak-anak ya. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui untuk melengkapi informasi yang terdapat di dalam suatu teks. Apabila ada kosakata yang belum kamu ketahui artinya, kamu dapat mencari arti kosakata tersebut dalam KBBI. Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan permainan kelompok, misalnya gobak sodor, balap bakia, atau lompat bambu. Merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Melakukan kegiatan menanam pohon. Manfaat melakukan kerjasama yaitu memperkuat persahabatan antar teman dan memperkuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Tugas Bu Pena ayo berlatih, halaman 81 dan halaman 82 sampai 83. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lilis sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.